Saya menyimak pidato berulang-ulang kali tentang ajakan Om Wowo ya sebagai Menhan mengajak anak muda Indonesia diajak agar disegani bangsa lain. Kemudian di situ dia Om Wowo menyebutkan kalau Indonesia ini kaya. Ya, ratusan tahun yang lalu banyak orang yang menginginkan negara kita ini. Portugis, Spanyol, Belanda, dan lain-lain. Ya, semua orang Eropa menginginkan negara Indonesia ini karena Indonesia ini kaya. Jadi begini Om Wowo, tentang ajakan Om Wowo untuk kepada generasi muda agar negara kita ini disegani negara lain, ya kan, betul. Oke, temanya. Tapi begini Om Wowo, saya kritik sedikit ya. Saya sedih kadang. Kenapa? Om Wowo, kalau mau mencontohkan bagaimana cara negara lain itu segan dengan Indonesia, apakah dengan gebrakan? Apakah dengan ancaman? Satu. Kedua, Om Wowo coba contohkan kalau memang negara kita ini ingin disegani dengan negara lain, contohlah sikap dengan Bapak Jokowi, jangan picik dan licik. Saya hanya ingin minta tolong Pak Prabowo, kau sebagai Menhan, tolong OPM itu atas perintah siapa? Itu aja. Kalau memang negara lain mau ya segan dengan negara kita, tolong Om Wowo sebagai Menhan yang katanya melindungi negara ini, baik kedaulatan mau darat, udara, semuanya itu merangkum Om Wowo yang menjaga itu. Om Wowo lah yang barisan pertama. Tapi saya inginkan Om Wowo tolong bersihkan dulu agar negara kita ini jangan banyak menelan korban Om Wowo, terutama OPM. OPM itu dari beberapa generasi, sejak lengsernya yang namanya Pak Soeharto, tidak pernah ada damainya. Tolong Om Wowo cari tahu di mana akar sumbernya OPM, GAM itu diberi senjata, bahkan membunuh orang negara kita sendiri sampai tidak pernah tuntas. Bahkan prajurit-prajurit kita juga banyak korban. Tujuannya apa? Siapakah yang bekerja sama dengan para OPM ini? Itu Om Wowo. Saya hanya satu saja permintaan. Coba tolong bersihkan OPM ini. Anggota-anggota GAM di masa lalu itu masih berkaitan dengan OPM, Om Wowo. Kasihan negeri kita. Saya tidak ingin negeri kita dihabisi orang-orang yang ada di dalam negara kita yang bersarang di OPM. Apakah ini ada kaitannya dengan Eropa, Om Wowo? Tolong Om Wowo, satu saja saya ya minta tolong sama Om Wowo sebagai Menhan. Ya, Menhan itu melindungi bangsa ini. Tolong Om Wowo, OPM itu cari tahu sumber akarnya dari siapa. Yang saya rasakan, yang saya tahu sejak keributan ini, sejak lengsernya Bapak Soeharto, itu aja Om Wowo. Selalu Papua, saudara-saudara kita di situ dibuat keributan terus, diajak bikin referendum lah, diajak Papua merdeka lah. Itu Om Wowo, segera tuntaskan satu dulu, yaitu OPM. Mungkin bisa jadi negara asing itu akan segan, bisa menyegani Om Wowo juga sebagai Menhan. Salam NKRI. Yap, itulah tadi penyampaiannya Widya. Setelah menyimak apa yang menjadi pidato Prabowo yang berapi-api mengajak pemuda untuk bagaimana agar negara kita disegani, tetapi pada kenyataannya beliau menjawab sebagai Menhan
tidak ada perubahan sama sekali yang terjadi di negara kita, terutamanya penanganan persoalan OPM KKB yang sampai saat ini tidak pernah selesai kekacauan-kekacauan yang terjadi di Pulau Timur sana. Mungkin karena Pak Prabowo sibuk memperbaiki alutsista-alutsista kita dan memborong alutsista-alutsista yang sudah kumuh, membuang-buang anggaran, dan hasilnya nol, yang ada hanya kerugian buat negara. Padahal kita berharap sebagai masyarakat bagaimana agar Menteri Pertahanan ini mempertahankan kedamaian-kedamaian yang ada di Indonesia, terutamanya kekacauan-kekacauan yang terjadi di bagian timur yang disebabkan oleh OPM, dan yang anehnya begitu mudahnya mereka mendapatkan sebuah amunisi persenjataan yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Negara betul-betul dibuat buta dengan hal-hal yang seperti itu. Menteri Pertahanan tidak berguna untuk menangani persoalan-persoalan seperti itu. Sumber persenjataannya itu berasal dari mana, dan yang menyuplai itu dari negara-negara siapa saja? Ataukah keterkaitan dengan aparat-aparat yang ada di negeri ini? Mungkin saja iya, karena tidak mungkin begitu mudah masuk penyeludupan persenjataan kalau tidak ada kerjasama dengan aparat-aparat dalam. Dan ini yang harus dituntaskan. Seharusnya yang berkepentingan bisa meringkus orang-orang yang berkhianat seperti ini dan mengorbankan banyak nyawa di Laut Timur, saudara-saudara kita. Tetapi hal itu dibiarkan begitu saja. Mau jadi presiden mengatasi persoalan OPM saja tidak becus. Saya kira lebih baik mencalonkan jadi RT saja dulu. Menangani persoalan satu perkara saja belum mampu. Bagaimana menangani seluruh wilayah yang ada di Indonesia, seluruh rakyat Indonesia? Pasti sudah chaos. Nah, terima kasih buat Nyai Widya lalu bersuara sampai Nyai Widya tadi ini menangis terseduh-seduh seperti itu. Saya paling tidak bisa kalau melihat orang yang menangis seperti itu. Itu menandakan bahwa Nyai Widya begitu prihatin dengan keadaan yang sekarang, yang begitu sengaja para elit-elit politik membiarkan masyarakat yang ada di timur tanah menderita dan kehilangan nyawa karena ulah-ulah para pemberontak yang pemerintah yang diberikan sebagai mandat untuk mengelola persoalan itu, terutamanya bagian Menteri Pertahanan, tidak mampu meredam kelompok bersenjata tersebut. Dan sumbernya dari mana, penyuplai senjata itu dari mana, kita tidak pernah tahu. Dan aparat buta akan hal itu. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahumma'afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.